Lu pernah gagal jadi seorang pemimpin? Gagal dalam arti keputusan lu salah atau ya lu gagal lah dalam seorang pemimpin lah. Pasti sih Kak, nggak mungkin lah orang juga sih pernah. Gitu ya. Pemimpin sih pasti berapa kali ada mungkin juga kalau tadi Kak Thomas bilang keputusan yang salah segala macam pernah. Cuman ini yang pegang nih. Kak Thomas pemimpin juga kan, malah lebih senior dibanding gua gitu ya. Kita sebagai pemimpin bisa nggak mengambil keputusan yang salah, langkah yang salah? Sangat-sangat mungkin. Ngomongin bukan sekedar ngomongin orang, ngomonginnya sesuai dalam kebenaran, hanya dalam obrolan apa adanya. Oh ada. Haleluya. Haleluya. Akhirnya nyampe juga. Juga. Setelah lewat perjuangan yang panjang. Wah panjang banget Kak, Cakung ke Citra Raya ya. Panjang banget. Tapi thank you loh. Terhormat ini. Benar-benar kami Obrada bisa didatangi oleh seorang pemimpin muda yang luar biasa. Obrada. Obrada, obrolan apa adanya. Oke. Jadi yang kita omongin ya apa adanya. Berarti obradi, obrolan apa adanya, obrolan bersama Serdi. Iya. Nama gue kagak ada ya. Enggak, ini kan programnya Kak Thomas. Oh, iya. Obrada, tadi gue bikin juga obradi, obrolan bersama Serdi. Oh ya, boleh tuh. Jangan lupa ya ininya ya. Ya, Bang Meja lah. Bang Meja. Terilhami. Itu dia. Namanya obrolan apa adanya. Jadi semua kita omongin di sini. Siap. Jadi kalau ada yang tersinggung, jangan tersinggung. Tapi kenapa mesti tersinggung? Iya nggak boleh. Iya. Kalau ada yang merasa ditabrak, ya jangan merasa ditabrak. Iya. Karena kita semua kan belajar. Iya. Benar. Nah, coba dong kenalan dikit dong tentang kamu Sep. Kalau aku kan udah kenal banget, tapi kan mungkin banyak yang belum kenal engkau. Kenal banget ya. Ya. Iyalah, masa-masa lu putus cinta. Enggak usah. Mau ngomongin semua nih, Obrada di semua nih. Jangan dong. Jangan. Bukan itu. Nanti kalau temanya tentang percintaan. Iya. Ya, puji Tuhan. Kalau kenalin buat Pak viewersnya Kak Thomas ya. Luar biasa. Ya. Nama aku Serdi Saragi. Saat ini bekerja di salah satu televisi. Produser ya? Produser. Nah, tuh Kak Thomas nge-update. Wah. Produser itu Kan yang gua tahu lu produser. itu dulu sebelum diangkat Tuhan. Weh. Emang sekarang Ya puji Tuhan udah. cleaning service. Ya ampun. Apa? Manajer. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan nih. Udah 4 tahun kan manajer. Wah, keren. Berarti kita ini udah lama nggak berjumpa juga ya, saya bilang. Gua nggak. Lama kan sampai kata Mas Putih kan. Iya. Ya puji Tuhan, ya dulu produser memang produser, ya puji Tuhan sempat naik jadi eksekutif produser, sekarang dipercaya Tuhan. Wah, naik jadi dong. manajer. Ya, gitu. Tinggal di Cakung, anak 2, istri 1. Jangan dibalik ya. Jangan balik istri 2, anak 1. Jangan. Nggak boleh. Saragi orang Batak. Iyalah asal lagi. Salah rasa di tangan. Tapi orang Batak lagi naik daun terus nih akhir-akhir ini. Wah ini kasus ya. Kita tapping ini lagi ada kasus ya. Iya, Kasus memang tentang orang Batak. iya. Tapi lu berapa bersaudara sih? 4 Kak. 4. Lu anak Ketiga. anak ketiga. Oh, iya. Kalau gua 3, gua anak 3. Tapi karena nyokap nikah lagi, jadi gua anak ke-3 dari 5 bersaudara. Iya. Istri orang Manado. Oh ya, istriku Regina Pangkiriku. Wih, penyanyi Katanya. Katanya. Tapi memang penyanyi. Tapi lu berarti sering nyanyi dong sama bini lu? Ya enggak dong Kak. Kalau gue nyanyi dia ini tutup kuping. Panggilannya beda. Oke. Tapi sekali lagi thank you ya Sep ya. Lu udah apa namanya? Tapi bentar. Aku yang thank you dong diajak ngobrol. Saya harus jelasin dulu nih Sep kepada semuanya nih Sep. Ya, dari tadi kan gua panggil lu nama, lu panggil gua Kak. Ya kan. Tapi panggilan itu tidak menentukan umurnya kita, dalam arti umur gua gitu kan. Oh, ini kayaknya mau di highlight banget ya. Iya, dong harus jelas gitu loh. Jangan mentang-mentang dia rambut putih lu panggil gua Kak, terus gua lebih
Tua enggak kan, padahal kan sebetulnya lebih tua lu kan gitu kan. Iya sih, kalau secara umur ya. Nah, gitu ya. Secara usia tuh Ya itu cukup sudah, itu supaya jelas gitu. Oke. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang kepemimpinan abal-abal. Serem ya Kak temanya ya? Serem. Emang di podcast gue ini temanya serem-serem. Tepi jurang. Tepi jurang. Makanya gue siapin kerekan. Iya, Kalau ada iya. jatuh ke jurang gue kerek. Bukan kalau di tepi jurang kan gue yang narasumber gue ngomong, ada apa-apa gue yang jorokin kayak. Iya. Itu dong. Nah, seperti itu. Itu kan safety gitu, enggak ya? Enggak ya? Tapi kadang-kadang mungkin perlu seperti itu. Nah, pembahasan kita ini kepemimpinan abal-abal. Ya, Gue ya. coba cari ini Sep di KBBI. Definisi dari abal-abal itu adalah tidak bermutu baik, Oke. bermutu rendah. Nah, itu kita mau bahas itu tuh. Karena aku percaya keberhasilan sebuah organisasi, Ya. keberhasilan suatu tugas itu betul-betul ditentukan dari pemimpinnya. Gitu. Ini kita kalau bicara di dunia pelayanan ataupun dunia marketplace, aku rasa sama. Sama ya. Sama. Faktor pemimpin penting. Faktor pemimpin itu sangat penting. Bahkan aku pernah belajar bahwa John Maxwell, seorang ahli pakar kepemimpinan yang diakui juga di dunia marketplace, pernah berkata bahwa kepemimpinan kita akan menentukan hasil yang akan kita peroleh. Ya. Jadi memang kepemimpinan sangat penting. Nah, kita akan bicara tentang itu. Tapi sorry nih, sebelum kita bicara lebih lanjut, emang Boleh bisa boleh Sebelum bisa lagi sih. ya. Emang lu sendiri pernah ada dalam sebuah kapasitas atau komunitas atau apapun namanya yang lu sebagai pemimpin di situ? Puji Tuhan ada beberapa kali ya, maksudnya walaupun ada beberapa komunitas yang aku sebagai pemimpin secara langsung, tapi Kak Thomas juga lah pernah ada secara otoritas ada di atas aku, tapi kan aku juga sebagai pemimpin pernah melihat langsung lah gitu. Jadi puji Tuhannya sih dari sejak zaman kuliah berapa kali menjadi pemimpin ada, baik di marketplace maupun di dunia rohani ya. Gitu. Pernah lah. Jadi dalam dunia pelayanan pun lu pernah jadi pemimpin ya? Pernah. Lu pernah memimpin berapa banyak orang kalau boleh tahu? Kalau Yang paling banyak dan yang paling dikit deh. kalau komunitas pemimpin waktu itu bisa sampai 40 orang. Oke. 40 orang. Kalau dulu, nah, jadi ada sebuah persekutuan gitu ya. Kalau dulu karena masih persekutuan, sekarang dulu jadi gereja besar lah. Nah, dulu itu kalau kita sekali ibadah itu bisa sampai 700 sampai 1000 orang. Wow, banyak itu. Nah, aku memang bukan pemimpin atasnya, tapi aku dulu ada sebuah kalau di gereja nyebutnya mungkin kelompok sel. Jadi kita ada kelompok dancer namanya. Nah, itu aku ngelit juga di situ. Nah, selain aku ngelit sebagai ketua dancer dan tamborin yang cowok-cowok ya, tamborin dancer ya, memimpin di situ juga aku dipercaya menjadi bagian tim untuk mengelola pengembangan ibadahnya. Gitu. Tapi kalau itu kan tidak sebagai pemimpin tertingginya kan, tapi aku memimpin pengelolaan kreatifnya, nah, tapi di dancernya aku sebagai pemimpinnya. Di luar itu ya banyak lagi. Bisa dibilang berarti kepemimpinan lu juga cukup strategis dong. Cukup karena banyak yang harus berhubungan langsung dengan pelayanan. Apalagi kreatif. Iya. Wah, itu kan sebuah pelayanan, salah satu yang dilihat, yang salah satu yang harus ditonjolkan kan kreatifnya. Iya. Iya, berarti lu pernah dalam satu fase seperti itu ya. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Berapa lama lu? Oh, lama Kak. Kalau ngomongin dari zaman kuliah aja berarti kan mulai serius banget ya waktu zaman STM. Kalau sekarang mungkin nggak ada yang tahu STM ya, SMU. Paling nggak kan orang bisa tahu umur lu berapa. Mungkin bisa tahu umur gua berapa. Waktu tahun kuliah itu tahun 2000-an lah. Nah, itu udah mulai mimpin tuh. Jadi dari tahun 2000 sampai sekarang udah. Lu pernah gagal jadi seorang pemimpin? Gagal dalam arti keputusan lu salah atau ya lu gagal lah dalam seorang pemimpin lah. Pasti sih Kak, nggak mungkin lah berhasil pasti pernah. Gitu ya. Pemimpin sih pasti berapa kali ada mungkin juga kalau ketika Thomas bilang keputusan yang salah segala macam pernah. Cuman ini yang aku pegang nih. Kak Thomas pemimpin juga kan, malah lebih senior dibanding gua gitu ya. Kita sebagai pemimpin bisa nggak mengambil keputusan yang salah, langkah yang salah? Sangat-sangat mungkin. Tapi kan yang baik kalau menyambung tadi jangan jadi pemimpin yang abal-abal gitu ya.
pemimpin bisa salah, tetapi jangan ngotot kalau salah. Pemimpin bisa salah tapi jangan ngotot kalau salah. Kalau lu ngotot salah berarti lu pemimpin abal-abal. Iya, semakin memperlihatkan kapasitas lu pemimpin abal-abal. Oh iya. Jadi apa susahnya untuk oh iya gue salah ya, masih punya peluang juga salah kan? Ya kita minta maaf saja sama tim yang kita pimpin. Iya. Justru orang lebih respect kan. Betul. Tapi lu pernah nggak sih dipimpin sama pemimpin yang ya abal-abal gitu? Oh pernah saya bilang ini, jadi editannya nggak perlu edit ya, gue sendirian. Apa gitu? Ya kalau sejarah ngomongin perjalanan pengalaman dari zaman dulu tahun 2000 itu ya. Tapi bukan gua kan waktu itu kan. Gini, kita harus fair juga ya, walaupun kan waktu kata Mas ngelit aku tuh berapa lama sih kak? Ada 3 tahun lebih. 3 tahun lebih lah ya, 3 tahun lebih lah gitu. 3 tahun lebih. Nah, karena mungkin fasenya 3 tahun yang nggak terlalu panjang, aku harus kayak bicara, wah Kak Thomas kayaknya sempurna banget di mata saya. Enggak juga. Gitu. Mengalami titik lemah Kak Thomas punya sebagai pemimpin punya kelemahan, aku ngalamin. Nah ini aku mau bedain ya. Pemimpin punya kelemahan punya. Semua orang punya kelemahan, tapi bagi gue adalah value-nya. Nah, value-nya pemimpin ini sesuai dengan kebenaran atau gitu. Value-nya Kak Thomas sama value gue connect nggak nih? Ya, atau balik lagi, value-nya ini value gue pribadi, pandangan gue pribadi, atau value yang merujuk pada kebenaran. Nah, gitu. Jadi waktu kalau ngomong dari tahun 2000 Tuhan percayakan aku menjadi pemimpin tadi di bawah Kak Thomas tanya. Terus gue gimana? Nah, 3 tahun itu Kak Thomas aku lihat juga punya kekurangan kelemahan sebagai pemimpin, tapi value-nya nggak ada. Maksudnya bukan ada, value-nya nggak ada kelemahan. Iya. Value-nya nggak ada. Langsung gue editin gitu langsung dong. Ya gitu, karena sepengalaman aku, tadi kan aku bilang kalau Kak Thomas tadi bilang lebih tua secara usia, terus Kak Thomas juga sudah punya pengalaman. Nah kalau mau ngomongin, aku juga punya pengalaman di tahun 2000 sebelum gabung sama Kak Thomas, aku juga ada pemimpin gitu. Tapi ketika aku sadar aku di bawah Kak Thomas, kan aku juga, ya Kak Thomas juga ngalamin kan, nggak sama sesongong-songongnya gitu. Oh lu lebih muda dari gua, orang gua lebih tua gitu enggak. Tapi yang aku perhatikan ini yang selalu aku pegang, dan aku selalu cerita kok sama istriku ya, sama istri. Jadi ini bukan hanya karena diundang Kak Thomas. Aku bilang bahwa Kak Thomas punya kelemahan sebagai pemimpin, tapi yang aku suka adalah selalu Kak Thomas tuh open untuk berdiskusi sama pemimpin-pemimpin. Aku saat itu juga pemimpin tapi di bawahnya Kak Thomas kan. Nah kita bisa berdiskusi, aku ngasih pandangan, Kak kita harus buat gini. Kak Thomas sebagai pemimpin berpikir terus mengasih arahan. Itu tadi yang tadi di depan Kak Thomas kan. Kayaknya oke saya idemu, tapi jangan dilakukan sekarang karena akan begini. Nah itulah fungsi pemimpin tuh, aku nangkep. Oh oke ya, berarti ada pandangan yang mungkin juga aku nggak kepikiran, tapi Kak Thomas kepikiran. Jadi bagiku kalau tanya abal-abal nggak? Puji Tuhan ya, akhirnya gini, puji Tuhan 3 tahun kali. Coba kalau sampai 9 tahun, wah makin banyak benernya nih misalnya. Gitu ya, tapi nggak sih Kak Thomas kan. Tapi pernah nggak dipimpin pemimpin abal-abal? Pernah Kak? Pernah. Berapa lama lo dipimpin sih? Oh lama juga ya kayaknya. Banyak Kak, banyak pemimpin yang bagiku ya tadi kalau merujuk pada KBBI tadi ya. Tidak bermutu baik, bermutu rendah banyak sih. Adalah mengalami beberapa kali gitu yang wah ini kacau nih pemimpin kayak gini nih abal-abal. Bahkan kalau bahasa gue, lu memang nggak punya jiwa leader, bahasa halus ya. Ini kasar sebenarnya pemimpin nggak bermutu baik ya. Aku bilangnya sama istri, dia nggak punya jiwa leadership. Jadi dia pemimpin secara struktur tapi nggak punya jiwa leadership. Atau mungkin dia cuma pemimpin cuma sekedar hanya ditaruh gitu aja. Iya namanya doang. Tapi dia nggak punya kapasitas. Aku jadi inget dulu nasihatnya Mbak Beron sama gua Seth. Mbak Beron dulu ngajarin gua kayak begini. Ini kita ngomong bahasa Jakarta ya. Lu nggak usah pusing sama jabatan. Mending lu bukan gembala tapi lu berfungsi sebagai gembala. Itu gua pegang banget. Ada beliau ngomong itu ketika gua masih ada di Mataram Lombok. Jadi mungkin kurang lebih sekitar 20 tahunan yang lalu itu. Aku selalu buka kayak aku konek nyambung. Aku pernah bikin status zaman dulu tuh. Ya ini berada ini emang obrolan apa adanya gitu kan. Tapi gue inget banget itu waktu Mbak Beron bilang kayak gitu, saya jadi semakin mengerti bahwa ada banyak orang cuma ngejar jabatan kan gitu loh. Namanya tertaruh di tempat yang terhormat gitu kan. Tapi dia nggak berfungsi sebagai seorang gembala. Jadi aku jadi inget banget, wah iya nih. Jadi itu aku
aku pegang banget sih gitu, karena penting banget kan, jangan cuma status kita pemimpin, gembala, wah tapi kita kenyataannya kita nggak seorang pemimpin yang baik, bukan seorang gembala juga. Dan aku juga ingat dulu salah satu orang yang punya pengaruh juga dalam hidupku, yaitu Nala Widya, saya panggil dia juga Mbak Benala. Dia ngingetin saya begini, seorang pemimpin itu harus bisa dirindukan dan juga harus bisa didengar di dalam. Jangan cuman di luar. Artinya di luar jauh lebih lu didengar, lebih dirindukan daripada lu di dalam. Itu sesuatu yang salah gitu. Ya, betul. Harusnya didasarkan di ring satunya gitu. Ya, ini konteks yang tadi ya. Jangan cuma pasang status pemimpin aja gitu. Aku pernah nulis di zaman dulu ya, kepemimpinan itu bukan bicara soal seberapa besar kekuasaan yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita mampu berdampak positif jadi inspirasi buat sekitar. Wah, jadi inspirasi. Jadi buat apa wah gue pemimpin secara struktur? Buat apa? Lu cuma pengen pertanyaan menteng punya otoritas gitu. Nggak bisa, tapi inspirasi. Malah kalau kata zaman Kak Mas juga ya, Mas Solo begini, saya pernah ngasih tahu gitu, struktur segala macam itu ya tadi urusan belakangan. Yang penting kau berfungsi. Ya buat apa secara struktur sebagai pemimpin tapi nggak ada fungsinya sebagai pemimpin. Mendingan lo nggak ada di struktur tapi lo berfungsi sebagai pemimpin buat orang-orang di bawah. Dan dianggap tadi, aku lebih terinspirasi sama dia nih. Dia bisa gue pegang sebagai ya tadi. Kok dia bukan pemimpin secara struktur tapi dia bisa ngelit, bisa ngarahin, bisa ngasih arahan yang baik gitu. Iya, tapi ketika lu berada di dalam sebuah kepemimpinan yang tadi ya kita bilang bolak-balik abal-abal. Indikasinya apa lu bisa melihat pemimpin itu abal-abal? Ya baik lagi, dia nggak bisa apa ya? Pemimpin abal-abal. Apakah dia mungkin tipe orang yang suka berhutang, utangnya nggak dibayar? Nggak, kalau gue sih nggak kasih tuh ya kayaknya. Tapi sih, ya pemimpin abal-abal dia nggak ngerti sebenarnya akhirnya fungsi pemimpin bagi gue. Oke. Gitu Pak. Ini gua kak apa adanya ya. Jadi bagi gue adalah pemimpin abal-abal dia nggak ngerti fungsinya sebagai pemimpin. Dia nggak ngerti fungsinya sebagai pemimpin apa? Kayak gitu, misalnya dia sebagai pemimpin harusnya kan dia pemimpin harus memberi arahan tadi tuh. Ngayomi arahan ya. Kayak Thomas. Dia tahu, kita mau kemana nih? Contohnya lah, gampang banget visi misi lah. Paling real gitu aja. Sebagai pemimpin lu harus tahu lu mau bawa kemana sih tim lu. Nah lu harus menyampaikan juga kepada tim lu langkah-langkah apa yang harus lu buat supaya timnya ngerti, paham mau dibawa kemana nih. Tapi kalau pemimpin nggak ngerti mau kemana, terus ada, nah ini pengalaman ya. Saya ngalamin apa? Aku ngalamin sama pemimpin yang dia gampang banget gini. Ketika ada sebuah keputusan gitu ya berjalan. Ketika ada masalah, dia nggak berani bilang, oke saya yang salah. Gitu. Dia lempar pesan, itu kan maunya si Sepdi, itu kan maunya si A, itu kan maunya si B. Nah bagi saya abal-abal loh. Ketika sebuah keputusan dijalankan di sebuah organisasi, otomatis itu mau jadi keputusan organisasi. Contoh lah waktu zaman sama kata Mas. Ketika aku ada keputusan kita waktu itu misalkan Komsel lah ya, mohon maaf tersebut Komsel. Kita klien kita karena masih baru bangun, belum tertanam di Komsel. Terus aku masuk bersama Kak Thomas, aku bilang Kak, kita mesti benahin nih. Yang tadi aku bilang lah, mesti berkomsel. Wah Sep, tapi oke, idenya bagus, memang arahnya ke sana. Nah itu arahnya ke sana tapi belum sekarang karena kita masih ngebangun, perlu bonding segala macam. Oh yaudah kayak tapi secara konsep disetujui. Nah ketika berjalan ada masalah, nah harusnya kan itu adalah keputusan gereja dong. Karena walaupun itu usulan dari aku, tapi kan Kak Thomas sebagai pemimpin tetap palu. Iya kita jalankan. Nah nggak bisa ketika ada masalah, itu kan maunya Sepdi bukan maunya saya loh. Nah itu pemimpin abal-abal tuh. Nah aku ngalamin itu. Jadi dia lepas tangan bahwa itu kan bukan maunya gue, itu kan maunya Sepdi lah. Nah, sampai ada teman gini, ada temanku datang cerita, ya nggak bisa dong Bang Sep. Biar gimana pun dia kan pemimpin tertinggi gitu. Oke lo punya ide, punya usul, tapi kan kalau dia mau mematahkan itu ada forumnya di meeting pengurus gitu. Nggak bisa. Ketika itu sudah menjadi keputusan berjalan di dalam sebuah organisasi, ya nggak bisa dilepas tangan. Iya, aku dengan kamu ngomong kayak begini, aku jadi ingat lagi nih Sep, apa yang Mbak Beron dulu juga ajarin sama aku begini, bahwa keputusan kita seorang pemimpin ketika kita udah mendelegasikan sesuatu, nah ketika ada efek-efek itu ya pemimpin lah yang harus tetap ambil peranan gitu, artinya bertanggung jawab gitu kan. Karena kan ketika contoh nih, katakanlah saya nih mendelegasikan sesuatu kepada kamu,
keputusanmu adalah keputusan saya dong pastinya dong. Kan nggak mungkin saya nggak bisa nih ambil Sandy gitu. Ya. Oh jadi indikasinya seperti itu ya. Saya jadi teringat lagi nih seperti yang tadi Mbak Beron bilang gitu loh, kita harus bertanggung jawab seorang pemimpin. Nah itu pemimpin abal-abal berarti dia nggak berani ngambil tanggung jawab yang jadi beban dia, yang harusnya menjadi tugas dan tanggung jawab. Jadi abal-abal. Tapi respon lu sendiri waktu itu gimana? Lu berdoa puasa 40 hari 40 malam. Ngalahin Tuhan Yesus. Ya saat itu sih aku berpikir gini, wah ya tadi nggak benar nih pemimpinnya gitu kan, ngaco nih gitu. Ini udah ya tadi abal-abal, lu nggak ngerti leadership gitu, karena itu udah salah. Responnya ya karena saat itu aku berpikir kan selalu juga ya ini pasti sesuai dengan kebenaran. Nanti kalau ralat ya kata ya kita tunduk aja, mau itu pemimpin abal-abal sekalipun yang ada di atas kita. Bagiku saat itu berpikir ya ini ya otoritas yang Tuhan percayakan ada di atasku. Jadi ya aku saat itu hormat aja. Oh ya sudah, kalau lu memang seperti itu, bagiku gini, tapi lu ngaco, lu nggak punya, lu bukan leader yang baik. Ya itu lu leader abal-abal. Karena cuma mau melemparkan kesalahan ke orang, nggak mau bertanggung jawab tadi. Ya nggak bisa. Ini keputusan. Saya bilang, ketika ada trouble di organisasi dia kan bilang loh, ya udah saya yang memimpin tim ini, seluruh pengurus di bawah saya itu adalah saya yang bertanggung jawab. Itu harusnya. Padahal sebenarnya itu pun ya, pergojolokan yang kemarin-kemarin terjadi cuma di lingkungan internal pengurus. Nah, di lingkungan pengurus aja nggak berani pasang badan, apalagi di jemaat. Aku sih berpikir gitu. Jadi respon lu tetap lu menghormati. Ya hormati sebagai pemimpin. Saat masih di bawah otoritasnya. Kalau sudah tidak di bawah otoritasnya, tetap hormat nggak? Ya tetap hormat. Enggak. Atau mungkin lu doa Tuhan kirimkan api menyambar gitu. Enggak. Tapi itu penting kan, respon kita penting loh, karena kita harus akui kita ini bisa saja ada di sebuah kepemimpinan abal-abal. Sangat bisa. Entah itu di dunia marketplace ataupun apalagi di dunia rohani gitu loh. Kita bisa berada gitu di sebuah kepemimpinan yang abal-abal. Nah, respon kita itu kan sangat penting kan. Nah, itu makanya tadi luar biasa sekali nih. Saya harap ini didengar oleh jutaan orang sehingga mereka bisa punya respon yang benar ya. Nah, tapi aku nanya kalau Mas jadi saya yang nanya. Ini siapa narasumbernya? Bener-bener obrada ini. Ya cuman balik lagi tadi kan. Kalau orang cuma mau ada di struktur sebagai pemimpin dan dia nggak punya kapasitas dan dia bahkan mungkin saja dipilih, ya kan, mungkin saja dong ada yang milih. Tapi ketika dia tahu memang dia ada di struktur, harusnya dia belajar tentang kepemimpinan. Harusnya gitu. Kalau dia nggak mau tahu ya tadi ada cuma aku pengen cuma ada nama di sana, ya memang lu abal-abal. Sampai istriku pernah bilang, nah ini kan karena kata Mas juga hamba Tuhan gitu. Lu harusnya seorang gembala yang leadershipnya udah harus bagus. Nah itu juga menjadi maksudnya gini ya, lu gembala harusnya pemimpin lu bukan pemimpin abal-abal dong, kapasitas lu harusnya juga kapasitas pemimpin. Tapi balik lagi aku bilang sebenarnya nggak jaminan. Saya orang juga hafal Alkitab sampai Kejadian sampai Wahyu juga. Tapi kalau dia nggak mau belajar tadi tentang kepemimpinan, selesai abal-abal terus. Tapi aku jadi teringat nih gara-gara lu ngomong kayak begini, gue jadi teringat apa yang John Maxwell juga ajarin sih. Dia bilang level yang terendah itu adalah position dalam kepemimpinan. Kenapa level terendah? Karena orang mengikuti engkau karena harus, karena engkau seorang pemimpin. Ya, gue ngikutin Sebi ya karena harus, dia pemimpin di sini ya udah gue ngikutin. Itu level yang terendah itu. Sementara John Maxwell mengajarkan bahwa harusnya kita itu mengikuti karena apa yang dia representasikan. Tapi gue baru ngalamin tuh Kak, bener Kak. Oh, lu baru ngalamin ya? Iya, maksudnya kita kagak janjian loh saya. Nggak ada di street karena obrada ini memang banyak mengalirnya gitu. Sama sekali. Kemarin dapat insight di marketplace ya, misalnya di marketplace, karena begitu kepemimpinan marketplace sama sekuler sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau aku ya, misalnya nilai lu apa? Apa ya? Value kepemimpinan yang aku dicatat atau kata Mas ya. Oke lah, kalau kata Mas kan full timer ya. Dia pasti kesannya seolah-olah gereja gitu ya. Tipe kepemimpinan yang aku terapkan di gereja sama gaya kepemimpinan aku di marketplace di tempatku, karena tadi puji Tuhan aku manajer gitu, sama, nggak ada bedanya. Karena bagiku emang mesti gue bedain value gue tentang ya misalkan jadi pemimpin nggak boleh ngomong kotor, marah, menegur tim, nggak boleh depan umum, itu tetap diterapkan. Cuman gayanya caranya berbeda tapi tetap dengan nilai yang sama lah. Nah, sampai ada satu peristiwa yang kata Mas tadi bilang, kita akhirnya tunduk sama pemimpin itu
jangan bikin tim di bawah kita tuh melakukan segala sesuatu karena perintah terpaksa. Nah, karena engkau seorang pemimpin. Gitu. Jadi justru kan tadi bahwa dia pada pengertian yang benar, bukakan wawasannya sehingga dia berkata gini, oh iya, memang gua harus lakukan ini. Gitu. Jadi respect kita terhadap pemimpinnya ada. Tapi kalau cuma perintah-perintah apa tuh, saya pemimpin, lu harus lakukan ini, lu harus lakukan ini. Jadi udah gue lakukan ini disuruh, gue lakukan ini karena gue disuruh, tapi gue nggak suka, gue nggak nyaman. Nah itu bahaya tuh. Padahal itu level kepemimpinan paling rendah tuh sebetulnya. Gitu. Jadi orang ya karena disuruh dan banyak yang mungkin banyak kapasitas pemimpinnya positioning itu, tapi merasa bangga jadi pemimpin kan. Ya tuh semua pada ngikutin gue. Iya. Kayaknya yang itu deh saya ngalamin gitu ya. Kita kagak janjian loh di CPI. Ada sebuah peristiwa yang aku baru nangkep nih, kayak kata Mas bilang positioning bahwa ngikut aja apa kata pemimpinnya, padahal dia nggak ada pengertian yang benar. Ya itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Ketika kita mengikut sesuatu, kita mengikut, dalam hal ini kita ngikutin seorang pemimpinnya karena dia cuma sebagai pemimpin, ya gua ada di sini udah gue ikutin itu. Akhirnya ketika pemimpin itu bawa lu kemana pun lu ngikut. Nah kemana punnya ini bahaya kan, bisa bawa lu ke jurang, bisa bawa lu jadi nggak bener, bisa bawa lu ya contoh aja deh yang lagi kasus lagi rame hari-hari ini kan, dimana ketika seorang komandan merintahin anak buahnya, aku nggak masalah gini, memang ada garis komando ya, itu dalam dunia militer itu. Cuma maksud aku gini, secara tanpa sadar itu terbawa loh dalam dunia marketplace ataupun di gereja gitu loh. Karena ya dulu pemimpin ya udah gua ngikutin, padahal itu salah kan gitu kan. Jadi kesimpulannya bisa gini kayak, ketika pemimpinnya tadi yang positioning dia salah, terus dia memaksakan ataupun yang di bawahnya memaksakan mengikuti arahan si pemimpinnya, yang di bawah salah padahal perintahnya juga salah. Perintahnya udah salah. Itu kayaknya saya alamin beberapa waktu yang lalu. Loh, ini masih gitu. Loh, jadi sebuah tim di bawahnya akan ngikutin salah karena nggak mau pemimpinnya salah. Nah akhirnya kita juga jadi berdosa saya. Kita siapanya kita? Ya kita yang di bawah. Tapi yang di bawah nggak ngerti kan? Iya tapi kan seenggak ngerti-ngertinya kan aku percaya gini loh. Kita ini kan ada kita sering dengar firman. Kita dengar firman. Kan firman itu berkuasa juga dalam hidup kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Oh, ini salah loh, tapi kita tetap lakuin ya. Akhirnya kena imbas, kita salah juga, kita berdosa juga. Tapi bukan salah pemimpin abal-abal ini. Iya, pemimpin ini dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Iya, gitu. Tadi kan pemimpin abal-abal, dia nggak paham, dia nggak ngerti nih. Anggaplah aku di bawahnya nih. Atau kata Mas lah, biar nanti orang nggak mengawang-awang. Kata Mas ngasih arahan yang salah nih, ya pemimpin abal-abal. Terus aku ngikutin karena kan aku nggak tahu, namanya sebagai anak buah gitu ya, kasarnya gitu ya, apalagi di lingkup rohani bilang, wah kata Mas lebih rohani, lebih paham, lebih baca, bukan cuma jemaat, cuma pelayan, ikut apa kata pemimpin, tunduk sama pemimpin, terapkan apa kata pemimpin. Loh, arahan kata Mas itu salah. Nah tapi kan aku karena nggak berani ngelawan. Ya salah lu sendiri kalau ngapain ngikutin. Kan harusnya lu nggak ngikutin. Kalau udah salah. Bagaimana kita memberitahu, yang lu pemimpin lu abal-abal. Wah, iya. Kalau si anaknya mau belajar, iya kan gitu kan. Gitu ya. Nah itu yang banyak kali aku banyak sharing sama teman-teman, mana kira kita kan lingkupnya sekali pengurus ya kan. Iya. Lu nggak salah lo kalau memang ada pemimpin kita salah. Tadi makanya aku bilang ditegur. Makanya pemimpin bisa salah, bisa, tapi jangan ngotot kalau salah. Daud. Ya. Nah, kan ada yang bilang gini, buat apa Tuhan pakai Nabi Nathan untuk tegur Daud? Ini raja loh yang ditegur. Kalau Daud mau ngamuk, mati tuh Nathan. Lu negur-negur gua, nasihatin gua lagi gitu kan. Nah, tapi kan dinasihati, dia nggak ngotot kalau salah. Dia akhirnya ngaku, dia bertobat, akhirnya Tuhan pakai Daud. Iya, itu kalau Daud ngotot terus dia masuk kepemimpinan abal-abal tuh dia. Puji Tuhan ya, Daud bukan pemimpin abal-abal. Iya, benar. Tapi kita belajar lah ya. Bisa ada pemimpin abal-abal, tapi kalau kita nggak berhati-hati, kita juga bisa jadi pemimpin abal-abal. Karena kita ada di bawah pemimpin abal-abal. Atau juga, walaupun kita mungkin sudah nggak di bawah kepemimpinan abal-abal, kita bisa jadi pemimpin abal-abal kalau kita nggak terus membiarkan firman Tuhan itu mengoperasi hidup kita terus-menerus kan, gitu.
Bisa loh dalam fase gitu. Kan lu cuman berada sama gua kan cuman 3 tahun kan. Seperti lu bilang, kalau 9 tahun berapa dulu? Kata Mas bahasanya halus ya. Ada pendeta ya. Dia bilang apa? Dipenuhi firman dan segala macam. Kalau bahasa gue langsung ke istri yang ngobrol. Gimana sih pemimpin abal-abal? Dia bisa tetap terus abal-abal ya karena nggak mau belajar, udah itu aja. Karena pahami ya, ilmu kepemimpinan salah satu ilmu yang terus berkembang. Betul, terus. setuju. Nggak Termasuk harus- dalam pelayanan. Gitu. Jadi kalau dia nggak mau belajar segala macam ya pemimpin abal-abal. Gitu. Iya. Cuman kalau kata Mas tadi bahasa halus ya, wah kalau nggak dipenuhi roh belajar Kan firman. gua orangnya halus Oh, ya. iya. Gue Batak sih ya. Tapi gua salut loh, gua salut sama lo. Selama kita bersama-sama kita memimpin sebuah komunitas, lo benar-benar gua lihat lo orang Batak tapi lo bisa belajar untuk punya kesabaran, kelembutan juga sih kalau gua lihat sih. Ya kan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya tingkatin terus lah Sep ya. Amin. Ya nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Benar. Supaya jangan jadi pemimpin abal-abal. Iya, jadi Yang mau bikin boleh loh ya. Yang nonton program ini mungkin jadi supaya ada logonya. iya maksudnya sih gitu. Kalau gue yang ngomong kan nggak enak, lu aja deh mau. Nah sekarang lu masih tetap sebagai seorang pemimpin di marketplace dan Ya. juga di apa Gereja. Nah tentunya lu punya tanggung jawab untuk lu mengajarkan itu di Ya, dalam apa tim lu sendiri kan. Nah tapi sekali lagi nih gua mau tanya, ada beda nggak sih kepemimpinan di marketplace sama di gereja? Karena ada orang bilang gini, kalau di gereja kan dasarnya kasih, kalau di marketplace mah enak SP1, SP2, SP3. Kalau di gereja kan nggak mungkin, kalau dikasih SP1 sampai SP3, waduh hujatan di mana-mana. Apalagi netizen plus 62 ini gitu kan. Wah, mau yang Kristennya juga luar biasa deh hujatan-hujatan. Itu menurut lu gimana? Nah itu tadi yang sempat gue bahas di depan juga Kak, bahwa kalau gue sih menerapkan gini, tidak ada beda kepemimpinan di marketplace sama di rohani. Tapi memang beratnya di rohani. Iya. Nah balik lagi tadi kan, ketika di rohani, wah kita mau mendisiplinkan tadi lah. Tim gue di kantor macam-macam gue SP, gue bisa marahin. Tapi boleh cek ke kantor gitu. Di kantor gue nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah ngomong kasar. Bahkan kemarin sampai ada satu karyawan mau perpanjang kontrak kan, nah gue dipanggil sama, gue nggak ada GM gue lah, ngobrol sama GM nih gimana mbak, dia mau naik segala macam. Ya dia banyak kasih masukan, bahkan statement dia juga keluar gimana di bawah pimpinan di bawahnya Pak Sendi gitu kan. Terus bilang, enak kan pasti seru, saya aja nggak pernah lihat dia marah sama sekali loh, gitu ya. Nggak pernah sih lihat dia bentak, dia marah-marah, dia komplain dan segala macam, nggak pernah. Maksudnya diakuin tanda petik gitu ya bahwa EQ-nya cukup stabil nih Sendi. Nah, gue juga menerapkan itu di gereja gitu. Jadi nggak, cuma gitu. Kadang-kadang ketika kita mau mendisiplinkan, wah lu nggak mengasihi, lu nggak apa. Oh, kalau ada kan banyak kemarin sampai statementku ada teman-teman gini. Ketika ada sebuah keputusan yang harus aku terapkan di gereja dan itu menyakitkan teman-teman seangkatan gitu ya, aku deket banget. Sampai statementku bilang gini, jangan karena persahabatan kita akhirnya gue menurunkan standar aturan gereja demi membenarkan lu. Iya. Jadi nggak apa-apa kita berantem, lu nggak suka nggak masalah karena gue nggak mau Kebenaran itu kebenaran. Iya, gitu. Oh, ini salah. Jadi jangan gara-gara ya kan kita deket, saya kita gini. Iya oke deket, tapi kan gereja ada aturan gereja yang terlanggar nih. Iya, Nah, iya. gue harus pada pegang aturan itu. Nah banyak orang memang tahu ini. Wah Sandy kalau ngomongin organisasi aturan segala macam terlalu kaku bagiku loh. Justru itu menyelamatkan gua. Gitu. Iya, iya. Kalau gua sama si A gua ngasih celah, nanti si B pilih kasih. Makanya sampai pernah ada satu peristiwa kejadian. Nah itu kan tertuntut, aku balik lagi cek ke mereka ini. Sebutkan satu nama satu orang yang mendapatkan privilege dari gue sebagai pemimpin. Gak ada yang berani disebutkan. Karena memang gak ada satupun yang dapat privilege gara-gara kan ini gereja kita harus kasih, gue mengasihi dia. Kalau mengasihi dia berkatin gua. iya, ini nggak dia. bisa. Iya. Nah, tapi tadi yang gue bilang caranya. Kalau ada apa? Ini orang salah, dia berdosa, mau didisiplinkan ya. Cara ngomongnya, jangan kita, lu udah berzina, besok nggak boleh pelayanan. Ya, orang mungkin sakit hati. Tapi kan polanya tetap sama, tetap didisiplinkan. Di marketplace gue mendisiplinkan tim gue nggak masalah, gue disiplinkan. Gitu. Tapi cara
penerapan. Di marketplace ada orang yang salah, gue nggak tegur depan tim. Kan firman Tuhan bilang tegur berdua. Iya. Nah, aku japri, aku panggil, aku terapkan nilai dari ke kita Kristen, aku terapkan dalam marketplace kan. Akhirnya kita bisa bersaksi lewat itu. Iya, dia kan, oh iya ya, saya dia nggak pernah berantem, dia nggak pernah bentak-bentak kita loh. Iya. Nah sama, cari di gereja apa gue pernah bentak-bentak orang kalau salah. Kan nggak pernah gitu. Nah, sekarang kita udah di segmen terakhir nih. 2 jam nggak berasa ya? Enggak. Mahal soalnya lu, Iya, bener-bener. hitungannya detik ya lu. Iya. Soalnya saya abis ini mesti ke ada acara di istana. Istana Boneka. Kesimpulan lo mengenai kepemimpinan supaya semua orang yang menyaksikan ini mereka bisa belajar. Apa kesimpulan lo mengenai kepemimpinan, baik itu di marketplace ataupun di dalam rohani? Ya, sebenarnya kalau di simpulannya semua poin yang kita bahas kayaknya itu penting-penting banget sih Kak. Iya. Semua kayak jadi satu kesatuan gitu bahwa yuk kita kalau memang kita dipercaya sebagai pemimpin ya tadi kalau ngomong sekali konteksnya jangan pemimpin abal-abal ya. Iya. Yuk belajar terus yuk. Jangan pernah puas dengan bahwa oh ini gaya kepemimpinanku paling benar, enggak. Iya. Terus belajar. Tadi statement Kakak tentang John Maxwell juga terus sama yang tadi bahwa atau yang aku pegang ini. Tadi kepemimpinan itu sebuah anugerah, kepemimpinan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita jadi teladan, jadi berkat buat orang, jadi inspirasi lah. Iya. Nah dan nggak pernah jangan ngincar posisi tadi itu, nggak usah. Bagi gue sih kesimpulannya bahwa ya jadi pemimpin yang mau belajar, yang ngerti betul peran dan fungsinya sebagai pemimpin. Jadi saatnya kita praktekkan apa yang kita dengar. Ya. Nah, gitu ya. Kalau dari aku, kepemimpinan itu kan pengaruh ya. Ya. Jadi pengaruh seperti apa yang kita mau bagiin kepada orang itu akan menentukan respon dan juga cara hidup mereka. Jadi ya kita harus kasih pengaruh yang baik. Ya. Kita jangan jadi pemimpin yang aba-aba. Kita harus berani bertanggung jawab. Kalaupun mungkin orang yang kita pimpin salah, tapi karena itu udah keputusan organisasi, ya kita sebagai pemimpin kita harus berani bertanggung jawab. Karena pengaruhnya itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, kita bisa memberikan pengaruh yang buruk kepada orang yang kita pimpin. Nanti orang yang kita pimpin akan memberikan pengaruh yang buruk lagi kepada orang yang dia pimpin. Juga ini bahaya banget. Karena yang kita pimpin kan akan ngikutin gaya kepemimpinan yang di atasnya. Betul. Kita dianggap benar, padahal kita abal-abal ya abal-abal terus. Benar. Nah, generasi bayangin generasi ketiganya akan hancur kayak apa? Yes. Wah, thank you Sep, sekali lagi thank you udah hadir di Obrada. Ya, biarkan semua pembicaraan kita ini menjadi berkat buat banyak orang, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sekali lagi thank you. Nanti next mungkin kita bahas mengenai apa putus cinta. Seru juga nih soalnya ya. Sama next kan tadi sekarang aku udah di Obrada. Next Kakak di Obradi ya. Obradi. Oke, tapi thank you sekali lagi. Thank you. Terus ya. Terus dalam Tuhan ya. Salam buat istri dan anak-anakmu. Amin. Oke.